untuk mengikuti segala ajaran, kebiasaan yang selalu dipersembahkan, yang selalu diamalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian memang benar ingin mendapat cinta kasih Allah dan kalian mengaku sebagai hamba yang cinta Allah, maka membuktikannya harus dengan mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak ajaran, Nabi kepengen umatnya jangan sampai ninggalin berjamaah, ya. Alaikum bil jamaah, bahkan bukan hanya di sholat, bukan hanya dalam sholat, dalam segala hal kita tidak boleh meninggalkan berjamaah, ya. Dalam pergaulan, dalam bermadhab, dalam segala macam. Malah sering saya katakan, kalau bisa makan pun jangan dilakukan kecuali berjamaah. Paling tidak yang namanya berjamaah itu berdua, ya. Umpama kita nggak bisa setiap hari makan bersama dengan orang-orang kampung, bangkrut kita. Paling tidak kita samakan suami dengan istri, istri dengan suami, apalagi ditambah anak, apalagi ditambah cucu, ya. Insya Allah walaupun hanya sekedar makan, itu mengikuti ajaran kebiasaan daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini saya senang kalau ada jamaah ngajak makan bareng. Senangnya makan bareng aja saya enak banget. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal berjamaah di dalam sholat, ya. Kemarin kan udah, itu berasal dari terakhir, ya. Kemarin kan kita berbicara soal berjamaah, apakah itu fi Jumatin, apakah di waktu sholat Jumat, au ghairiha, atau selain daripada sholat Jumat, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini katakan Jumat, sebab yang paling wajib yang berjamaah Jumat, yang paling afdal tadi, ya. Yang paling wajib juga, paling afdal, paling wajib yang berjamaah itu Jumat. Nah, kemudian menyusul subuh Jumat, menyusul isya Jumat, menyusul subuh sehari-hari, menyusul isya sehari-hari. Yang paling kecil itu berjamaah pahalanya, ya, dikatakan maghrib. Makanya maghrib lebih banyak sebab lebih kecil, fadilah, keutamaan dalam soal berjamaah. Oke, kita akan bahas itu. Yang mau kita bahas kemarin kita udah sama-sama kemarin layak terkodam ala imami, sudah, ya. Imam makmum kagak boleh ada berdiri di depan imam, dan juga nggak boleh ngeduluin takbiratul ihram. Andai itu takbiratul ihram bareng muqaranah itu bareng, ya. Muqaranah itu bareng bil ihram, maka menjadi batal berjamaahnya. Wa tukrah fi ghairihi, dan yang namanya bareng dengan imam di selain ihram tidak membatalkan dan tidak haram, hanya sekedar makruh. Illa takmir, boleh bareng sama imam pas kita ucapin amin, ya. Takbiratul ihram duluan boleh, enggak akan haram, boleh, dosa, ya. Kalau seandainya kita bareng dalam rukun yang lain, makruh, ya. Nah, kalau di dalam amin emang dianjurkan untuk bareng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng, ya. Tunggu dulu lah orang-orang
nggak lucu. Ya, atau waladhdallin itu parah. Cuma ada di kejadiannya waktu terawih kan. Kalau saya imamnya saya balik belakang saya sambil nabokin dulu. Oke, mana lagi? Amin harus ya. Amin istajib di rumah wa yahrumu dan haram. Ini yang dua ya. Wa yahrumu dan haram hukumnya taqaddumul makmum alal imam. Taqaddumuhu ya. Taqaddumuhu mendahulunya makmum alal imam di atas imam biruknin fi'liyin dengan rukun yang bangsa fi'li, bangsa pekerjaan. Apa rukun bangsa pekerjaan? Kayak sujud, ruku, julus baina sajdatain dan yang lain-lainnya itu disebutnya fi'li, pekerjaan ya. Dalam salat itu kan ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi ya. Kalau qalbi bangsa hati, kalau qauli ucapan, kalau fi'li pekerjaan. Perhatikan, haram hukumnya ya. Haram hukumnya bagi si makmum muqaddam namanya wa yahrum dan haram hukumnya mendahulunya imammu atas imam dengan rukun fi'li. Contohnya apa? Umpama imam belum ruku, dia udah ruku duluan, nggak boleh ya, haram. Atau apa lagi? Sujud. Apa namanya? Ini diperhatikan ya, terutama anak-anak kecil ya. Anak kecil dalam ilmu, kalau anak kecil dalam umur saya bisa terima. Nah, kalau udah 50 tahun masih kecil ilmunya, ini yang gawat. Hati-hati serbannya cakep, tapi rukunya ngeduluin, sujudnya ngeduluin, bangun sujud juga makai ngeliat. Allah lama, Masya Allah. Jangan main-main ini sholat. Kayak ngintip imam ampun. Iya, imam ada. Ya mungkin imam pakai. Ada udah nyerah aja dah kalau dia makmum ya. Imam umpamanya nggak merasa puas dengan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kepengen dia tambah dengan yang biasa ditambah, yang biasa dilakukan oleh Nabi. Nabi paling demen kalau disujud nambahin kalimat subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nabi setelah turun ibadah Rasulullah sampai kata beliau, orang yang pengen selalu menang dalam kebenaran lah ya. Kalau menang dalam kebatilan itu bukan menang, celaka. Saking ambisinya yang haram dibikin halal, yang kagak boleh dibikin boleh. Udahlah, saya nggak tegang ngomongnya ya. Ibu serta bapak, nanti paling demen tuh. Malah kadang-kadang kata Siti Aisyah, aku kadang-kadang menyangka beliau sepertinya kok meninggal dalam sujud. Saking lamanya beliau sujud. Pas didengerin yang dibaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma
Nabi pegel bikin 5 ya. 50 yang lebih 7 ya. 7 juga perasaan kalau kamu bikin 9 supaya biasa. Orang Indonesia juga bilang bisa itu karena jadi jangan makan nanya lagi. Aduh kalau sujud lama amat sih. Ya kita melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad. Imam memang boleh melakukan seperti itu, boleh sih. Cuma terus serta makmum hati-hati ya. Kalau jadi imam jangan egois. Man amman nasaban yukhaffif hadisnya. Man amman nasa fal yukhaffif. Dengerin para ustaz nih. Jangan pamer bacaan dalam sholat mah. Jangan pamer husu, jangan pamer belaka dekat sama Allah. Utamakan ilmu yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Kemarin kan ada pertanyaan apa? Nabi kan menganjurkan umatnya kalau habis sholat baca subhanallah 33, disusul alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah. Aduh, apa kelamaan gue. Balik lagi. Gue kan kesian sama lo, nanti begini, jadilah kayaknya. Setelah gue lu kepengen banget disayang Allah, betul banget. Sekarang kalau lu pengen disayang Allah, ada kalimat yang Allah demen banget, padahal kalimatnya kagak panjang, pendek banget. Tapi kalau lu ucapin berulang, maka pasti lu bakal disayang Allah. Apa itu kalimatnya Rasul? Subhanallah. Islam itu maksudnya dengan Anda membaca subhanallah, Anda akan dicintai Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kalau mengamal untuk dekat kepada Allah, jangan lupa Allah udah ngirim buah di detik kata Nabi. Allah udah ngirim buah supaya lu nyontoh buah dalam segala hal. Jelas? Nggak boleh